kelompok ke-6 akan mewawancarai Bapak Oom tentang wajib belajar 9 tahun yang akan ditanyakan oleh Ayo. Pak, tujuannya pemerintah mengadakan program wajib belajar 9 tahun itu apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Hari ini berarti ini kelompok kedua, nanti ada lagi kelompok ketiga. Jadi hari ini saya dapat wawancarai 3 kelompok. Terima kasih budaya atas kepercayaannya mungkin dalam pembelajaran sejarah ya, variasi tidak hanya di kelas tetapi juga langsung di lapangan ya. Kami menggali sumber dari beberapa orang. Topiknya sudah saya ketahui, yaitu mengenai wajib belajar 9 tahun ya. Iya, jadi saya lihat tadi ada Petrus, ada wajib belajar 9 tahun, ada PEPA, ada apa gitu ya. Baik, untuk wajib belajar 9 tahun ini dasar hukumnya ya sudah jelas ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di sana tercantum bahwa tiap warga negara wajib mendapat pengajaran yang maksimal gitu ya, dan pembelajaran yang yang layak. Nah, dasarnya itu jadi ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu ya. Jadi kalau bisa lihat pasal berapa. Kemudian itu ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah, saya tidak salah ya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Ini masih pada saat Bapak Presiden kedua Republik Indonesia Pak Soeharto ya, menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 1990 mencanangkan pendidikan dasar 9 tahun. Berarti setiap warga negara yang sudah berumur 7 tahun ke atas itu wajib memperoleh pendidikan yang layak selama 7 tahun. 7 tahun itu SD 6 tahun plus 3 tahun di tingkatan SLTP, SMP atau MTS. Ini dicanangkan mulai tahun 1990. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jauh-jauh hari bahwa saya yakin bisa wajib memperoleh pendidikan yang layak. Cuma pada saat itu di awal-awal Orde Baru belum mencakup keseluruhan. Jadi ada warga negara kita yang harusnya belajar di tingkatan SD, tetapi ini karena kita itu tidak belajar, bahkan ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya petani, ikut bertani. Kalau orang tuanya pedagang, ikut berdagang. Saya mengalami sendiri, jadi saya di sekolah dari SD hanya ada beberapa orang yang belajar, jadi mungkin hanya 20 orang gitu ya. Dan itu pun yang 20 orang tidak sampai tamat, kadang di tengah jalan itu putus sekolah karena orang tuanya pada saat biasanya sedang panen tidak diperbolehkan ke sekolah ya. Atau kalau orang tuanya pedagang ikut pedagang, ada ke Jakarta, ke kota-kota besar ya. Itu pada saat itu memang pada saat itu di samping masyarakat kita belum sadar akan pendidikan, juga pemerintah tidak atau belum pada saat itu belum mencanangkan program belajar. Jadi pada saat itu memang terkenakan masalah biaya. Masalah pendidikan dulu berbayar, tidak seperti layaknya sekarang. Jadi segala sesuatu itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya pemerintah wajib gitu ya, mengadakan pembelajaran yang layak, plus sekaligus memberi fasilitas. Dalam ini kalau memang tidak mampu harus dibiayai oleh negara. Seperti yang sekarang kita rasakan ya. Sudah bukan 9 tahun lagi, sekarang sudah 12 tahun sampai ke jenjang tingkatan. Barangkali itu pertanyaan pertama. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, kenapa pemerintah mengadakan program wajib belajar 9 tahun? Ya itu tadi gitu ya. Jadi kenapa mengadakan program belajar 9 tahun? Bahkan sekarang diteruskan wajib belajar 12 tahun. Yaitu untuk meningkatkan gitu ya, IPK, indeks prestasi kumulatif masyarakat itu supaya
dasar pembelajaran yang dasar SD dan SMP tidak jelas minimal itu yang harus dijalankan masyarakat kita harus dirasakan jadi pendidikan yang 9 tahun pendidikan dasar SD dan SMP sekarang ditingkatkan sampai tingkatan SMA jadi harus ya karena kita menuju kepada era globalisasi yang era globalisasi mau tidak mau harus berjalan dipengaruhi dari luar teknologi dan sebagainya kita harus kalau tidak belajar jangankan belajar yang ilmu teknologi yang dasarnya aja tidak itu bagaimana ya, kedepannya negara kita itu yang penting sekali ya minimal belajar ya itu dasar SD dan SMP itu dari pemerintah ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang wajib belajar 9 tahun? Ya, menurut saya itu ya perlu ditingkatkan. Terus sekarang sudah harus program belajar 9 tahun itu sebenarnya sudah hampir selesai dan ditingkatkan program 12 tahun. Bahkan ke depannya gitu. Saya menginginkan sebagai masyarakat gitu ya. Pemerintah juga mewajibkan masyarakat minimal untuk jenjang tingkat perguruan tinggi minimal D3 gitu ya. Jadi masa kita tidak hanya pendidikannya di tingkat SKPA, SMK, SMK tapi teruslah sampai D3 misalnya ya. Karena kita terus terang bersaing dengan masyarakat dunia di mana sekarang sudah bersaing gitu ya. Contoh misalnya banyak pekerja dari luar China mana-mana datang ke Indonesia ya itu mereka itu sudah bersertifikasi gitu nah, itu mereka pendidikannya juga tingkatan perguruan tinggi atau jenjangnya mereka sudah mempunyai sertifikat sudah kelayakan untuk bekerja tingkatan D3 nah ini bersaing dengan masyarakat kita yang cuma maaf itu misalnya SMA atau bahkan SMP gitu jadi menurut saya ini program ini perlu ditingkatkan terus oleh pemerintah. Jadi tidak hanya 9 tahun, 12 tahun mungkin ke depannya akan perguruan tinggi minimal jenjang diploma 3 lah. Ya. Kapan program wajib belajar 9 tahun langsung? Iya, sesuai dengan apa yang tercatat di sejarah itu tahun 1990 pencanaannya pada tanggal 2 Mei tepatnya 1990 pada saat itu Pak Presiden Soeharto pada peringatan Hari Pendidikan Nasional gitu ya. Nah, pada saat itu beliau mencanangkan program belajar 9 tahun gitu ya. Tahun 1990 awalnya di bulan Mei tepatnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah sampai saat ini berarti sudah berjalan berapa tahun 1922 ya. Sudah 20 tahun lebih ya nah, itu. Kalau 9 tahunnya udah selesai ya. Sekarang meningkat sudah pendidikan belajar 12 tahun seperti yang kalian alami sekarang gitu ya. Kalian nikmati bahwa pemerintah sangat konsen, sangat peduli akan pendidikan dan bahkan sekarang itu sampai pendidikan 12 tahun itu dibebaskan dari segala macam pembiayaan. Semua pembiayaan itu dari pemerintah gitu. Ini adalah program yang menurut saya di peletak dasarnya Pak Presiden Soeharto sangat bagus. Tadi itu sangat Presiden itu begitu. Jadi program ini bisa. Iya, insya Allah. Saya punya keyakinan. Ini kan 9 tahun peletak dasarnya Presiden Soeharto, ya. Terus kan Presiden berikutnya B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, terus Presiden SBY ya. Nah di Presiden SBY ini yang peletak dasar mulai yang 12 tahun gitu. Terus kan Pak Jokowi meningkatkan untuk program wajar 12 tahun ini ditambah dengan pembiayaannya murni dari pemerintah. Jadi saya rasakan sekarang ada bantuan operasional sekolah gitu ya. Jadi pembiayaan belajar itu dari semuanya dari pemerintah. Buku kamu rasakan gratis, ya bisa beli gitu ya. Alat-alat pendidikan, alat-alat sekolah itu jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Sampai kapan? Sampai kalian lulus SMA minimal gitu ya.
Tapi saya mungkin mengharapkan selain ketentuan ini juga ada kelanjutannya, tidak stop sampai 12 tahun. Ya. Terus siapa yang mencetuskan program Ya. wajib 9 tahun? Wajib belajar 9 tahun ini murni dari idenya Pak Presiden Soeharto. Kita ketahui Presiden Soeharto ini tidak hanya membangun secara bangunan fisik saja. Di tempat dasar pembangunan kita itu di era Presiden kedua. Ya, setelah Presiden pertama Soeharto kita tahu itu adalah pelatar dasar kemerdekaan Republik Indonesia, ya, untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini berjalan. Nah, setelah itu muncullah yang kedua, ini punya tugas, ya, ini adalah untuk mengisi pembangunan segala bidang. Beli jalan tol sudah ada zaman Soeharto juga dan Jagorawi pertama di Indonesia. Terus ada SD di sekolah dasar di tiap desa. Dulu itu tidak semua desa punya sekolah. 2 desa, 3 desa, 1 sekolah. Demikian juga SMP. Tidak setiap kecamatan ada. Apalagi SMA, cuma ada di kota-kota besar saja. Ya. Sekarang coba kita lihat. SD di desa itu ada 2, ada 3 SD gitu ya. Itu yang meletakkan dasar Presiden Soeharto, ya. Itu secara fisik. Kemudian adalah secara fisiknya sudah bangun, sekolah sudah ada, listrik sudah masuk ke desa-desa, jalan-jalan sudah mulai aspal, gitu ya. Memang waktu itu jalan tol belum begitu banyak, ya orang banyak. Nah, tetapi pembangunan segi aspek moralnya, gitu ya, IQ-nya, maka dicanangkanlah itu program belajar 9 tahun. Ini untuk meringankan beban masyarakat yang pada saat itu merasa kalau sekolah itu berat gitu, dengan biaya untuk pendidikan itu masyarakat itu kalau udah baru sama kali dicanangkan wajib belajar 9 tahun di tahun 1990 dengan keluarnya peraturan pemerintah yang tadi saya sebutkan peraturan pemerintah yang telah dicanangkan tahun 1990 tepatnya pada bulan Mei, gitu ya, pada hari kesaktian, pada hari pendidikan nasional. Jadi pencetusnya adalah Soeharto, ya, tentunya dengan atas kesepakatan MPR. Ya. Jadi kalau pemerintah undang-undang ini harus disepakati oleh DPR dan MPR. Gitu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Mungkin sekian wawancara kami bersama Bapak Om. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sebelumnya saya juga terima kasih ya. Ini atas kepercayaannya mau mencari saya, gitu ya. Saya senang dengan ini sharing. Mungkin ada wasi muda tetaplah gitu ya kita mengingat-ingat sejarah masa lalu untuk melangkah ke depan.